Sampai dengan hari ini, perang di Timur Tengah masih berkecamuk. Dan sampai saat ini pun, tujuan Israel untuk memusnahkan Hamas masih jauh dari kata berhasil. Semakin hari, Israel semakin tidak mendapatkan progres apapun. Sementara para pejuang Palestina malahan semakin menunjukkan taringnya kepada dunia. Ambisi buta untuk menguasai jalur Gaza harus dibayar dengan hilangnya nyawa para pasukan Zionis. Dengan begitu, Israel pun semakin kecil kemungkinannya untuk mencapai tujuan mereka. Satu, bangkrut. Keuangan Israel diambang kebangkrutan di tengah pergerakannya dalam menghancurkan Hamas. Beberapa waktu lalu, Kementerian Israel menyatakan bahwa pihaknya harus menutup 10 kementerian lain karena negara terancam defisit. Hal ini tentu disebabkan karena peperangan yang tak kunjung usai. Perlu diketahui, harga dari alat-alat perang memiliki nilai yang fantastis. Misalnya saja rudal Tamir milik Iron Dome Israel, harganya sekitar 312 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah per satu unitnya. Seharga satu unit rumah ya kalau di Indonesia. Belum lagi alat-alat tempur lain seperti tank, artileri, peledak, dan lain-lain yang harganya terbilang sangat mahal. Contohnya, seperti tank Merkava kebanggaan mereka, satu unitnya dibanderol dengan harga 54 miliar rupiah. Dilansir dari surat kabar Kalkalis, Israel diperkirakan menghabiskan dana sebesar 51 miliar US dollar atau setara dengan 795 triliun rupiah. Sebagian besar dana tersebut dipakai untuk biaya pertahanan yang nilainya ditaksir sekitar 252 juta US dollar per harinya. Intinya selama perang ini, keuangan Israel mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga dikatakan sulit untuk membeli peralatan militer. 2. 2.000 lebih tentara Zionis kabur. Kabar ini dikutip dari Pars Today. Para pengamat militer baru-baru ini mengabarkan bahwa ada sekitar 2.000 tentara Israel memilih kabur dari medan pertempuran. Dikatakan mereka tak sanggup berperang di jalur Gaza. Pembangkangan ini tak pernah terjadi sebelumnya sejak didirikannya Angkatan Bersenjata Israel atau IDF. Berita tentang kaburnya 2.000 pasukan ini sengaja ditutupi oleh Israel karena takut ke depannya lebih banyak tentara yang melakukan desersi. Nah, ini bisa menjadi faktor kegagalan dari pihak Israel karena tentara yang kabur berasal dari pasukan inti. IDF menerapkan hukuman berat bagi para prajurit yang lari dari tugas selama perang berlangsung. Seperti diketahui, militer Israel telah memanggil setidaknya 360.000 pasukan cadangan. Pasukan tersebut disiagakan untuk melakukan perang di jalur Gaza. Asosiasi Veteran Penyandang Cacat Israel melaporkan, sejak dimulainya perang pada 7 Oktober lalu, sebanyak 1.600 tentara IDF menjadi cacat fisik, serta diperkirakan ribuan tentara lainnya menderita gangguan stres berat atau yang biasa disebut dengan PTSD. Sehingga selain kabur dari medan perang, tentara Israel yang lain tak bisa melanjutkan perang karena mengalami cacat dan gangguan jiwa. 3. Bersatunya faksi perlawanan Palestina. Jika kita berpikir bahwa di sana Israel sedang berperang melawan Hamas, itu bisa dibilang kurang tepat. Nyatanya, di medan perang Hamas tidaklah sendiri. Ada beberapa faksi militer lain yang ada di belakang Hamas. Bahkan sebelum perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu, Brigade Al-Qassam atau sayap militer Hamas diketahui sudah rajin melakukan latihan-latihan perang dengan sayap militer dari faksi-faksi militer lain di Palestina. Mungkin inilah salah satu faktor kenapa sampai hari ini Israel tak bisa memenangkan peperangan. Meskipun mereka telah dilengkapi peralatan militer yang canggih, serta dua raksasa sekutu mereka yang selalu siap membantu, yaitu Amerika dan Inggris. Namun sampai hari ini, Hamas masih ada dan tetap eksis. Inilah beberapa faksi militer lain yang membantu para pejuang Hamas. Yang pertama ada Brigade Saraya Al-Quds, yang merupakan sayap militer organisasi pembebasan Palestina, yakni Jihad Islam Palestina.
Organisasi ini merupakan kelompok bersenjata terbesar kedua setelah Hamas. Jihad Islam Palestina dipimpin oleh Ziyad al-Nakhalah yang bermarkas di Damaskus, Suriah. Ciri khas dari Brigade Saraya Al-Quds adalah memakai ikat kepala dan penutup wajah berwarna hitam. Kemudian yang kedua, Brigade Syuhada Al-Aqsa yang merupakan sayap militer dari faksi politik Fatah di tepi barat. Lalu yang ketiga ada Brigade Mujahidin. Sama seperti kelompok sebelumnya, Brigade Mujahidin atau Mujahidin Brigades memiliki akar pada kelompok Fatah. Selain itu, kelompok ini juga memiliki ideologi agama yang ekstrim. Yang keempat ada Brigade Umar Al-Qasim. Tidak banyak informasi yang didapat dari brigade ini, namun secara ideologi dikenal dengan komunis. Selanjutnya yang kelima, ada Brigade Abu Ali Musafa. Brigade ini merupakan sayap militer dari PFLP atau Popular Front for Liberation of Palestine. Brigade ini berideologi nasionalis komunis. Keenam ada Brigade Arinul Usud. Arinul Usud yang memiliki arti sarang singa ini berisi anak-anak muda, adanya di tepi barat dan berideologi nasionalis Islam. Brigade ini baru muncul saat perang Tufanul Aqsa yang pecah pada 7 Oktober lalu, meskipun tidak ikut terjun langsung di dalamnya karena wilayah kerjanya bukan di Gaza. Selanjutnya ketujuh, Brigade Alwiyah Nasir. Brigade ini baru mengadakan diklat pertamanya pada tahun 2020. Brigade ini berpusat di Gaza. Senjata mereka utamanya adalah roket-roket dan drone, dan memiliki spesifikasi penembak jitu atau sniper. Meskipun faksi-faksi militer ini memiliki ideologi yang berbeda tentang bagaimana sistem pemerintahan Palestina sesudah merdeka, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir Zionis dari tanah Palestina. Artinya, yang penting Palestina merdeka dulu. Urusan bagaimana ideologi Palestina nantinya bisa dibicarakan lagi setelah merdeka. 4. Dukungan milisi dari luar Palestina. Faktanya, perlawanan Palestina tidak hanya didukung oleh bersatunya faksi-faksi militer yang ada di dalam Palestina saja, melainkan dukungan juga datang dari luar Palestina. Setidaknya ada 2 negara yang betul-betul menyatakan perang kepada Israel dan secara terang-terangan pula membela Palestina. Yang pertama ada Hizbullah dari Libanon. Hizbullah yang berarti Partai Tuhan adalah kelompok bersenjata dan politik yang beraliran Syiah. Kelompok ini dikenal luas sebagai sekutu dekat dari Hamas. Sejak awal konflik ini pecah, mereka sudah menunjukkan dukungan milisinya kepada Palestina. Dikatakan bahwa pasukan Hizbullah ini sangat kuat karena mendapat dukungan langsung dari Iran. Mereka secara terang-terangan menjadikan Israel sebagai musuh mereka dan menentang pengaruh Barat yang mencoba melakukan dominasi di kawasan Timur Tengah. Dan yang kedua ada Houthi Yaman. Houthi merupakan kelompok militan yang berbasis di Yaman. Namanya menjadi viral setelah tersebar video pembajakan kapal kargo Galaxy Leader oleh pasukan militer Houthi yang tengah melintas di Laut Merah. Houthi terkenal brutal dan menyatakan siap membela Palestina mati-matian. Namun di sisi lain, banyak pengamat yang menyebut kalau Houthi ini punya alasan lain menyerang Israel, bukan sekedar bentuk solidaritasnya terhadap Palestina. Mereka juga bertujuan menyulut perang politik, terutama pada Arab Saudi yang mulai condong kepada negara Barat. 5. Perpecahan di internal Israel. Masalah dari kubu Israel tak hanya datang dari para tentaranya saja, namun masalah juga terjadi dalam politik Israel. Warga Israel ramai-ramai meminta Netanyahu untuk mundur dari jabatannya karena dianggap gagal memberikan perlindungan keamanan kepada warga Israel dan juga gagal memulangkan warga Israel yang disandra Hamas di jalur Gaza. Bahkan pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, telah meminta Netanyahu untuk segera mundur tanpa harus menunggu sampai berakhirnya perang ini. Yair Lapid dengan tegas mengatakan, Netanyahu harus segera pergi. Kita butuh perubahan. Netanyahu tidak bisa tetap menjadi Perdana Menteri. Kami tak bisa membiarkan diri kami berada di bawah Perdana Menteri yang telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Konflik internal pun semakin hari semakin merembet kemana-mana. Amerika yang selama ini menjadi sekutu setia Israel
perlahan mulai lelah dengan sikap antusias buta dari Israel. Dikutip dari CNBC, Joe Biden disebut frustasi dengan sikap Netanyahu. Bahkan keduanya sudah tak saling sapa sejak 23 Desember. Hal ini dilaporkan Axios kalau Netanyahu disebut terus-menerus menolak permintaan dari Biden. 6. Israel dikecam dunia. Unjuk rasa terjadi di beberapa negara setelah serangan darat Israel ke jalur Gaza semakin beringas. Dikabarkan 95% unjuk rasa yang digelar di seluruh dunia seluruhnya mendukung Palestina dan mulai memojokkan Israel. INSS pada 9 November 2023 melaporkan, sejak dimulainya operasi Hamas 7 Oktober lalu, sering terjadi demonstrasi luas di seluruh penjuru dunia. INSS menambahkan analisa data menunjukkan, sejak pecahnya perang, telah terjadi 3.891 demonstrasi yang terjadi di 92 negara di dunia, dan sebagian besar demonstrasi itu memihak Palestina. Menurut data dari INSS, semakin hari pendemo pro-Palestina mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sedangkan pendemo pro-Israel mengalami penurunan. Dari data ini, bisa dipastikan bahwa sekarang dunia mulai membenci Israel. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.